Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali untuk saling berbagi ilmu dan manfaat. Nah, alhamdulillah setelah hampir 2 bulan lebih saya tidak membuat konten atau tidak membuat video, entah itu tutorial, entah itu unboxing dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini saya bisa membuat konten lagi atau video lagi yang insya Allah bermanfaat, atau mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari video kali ini. Ya, di video sebelumnya saya pernah membuat video atau tutorial cara mengatasi nasi pada magicom yang kering. Ya, videonya bisa Anda lihat di link di atas ini. Dalam video tersebut saya menyampaikan saya akan membuat video bagaimana mengetahui atau cara mengetahui apa saja penyebab nasi pada magicom Anda itu gosong. Nah, ada beberapa penyebab yang menyebabkan nasi pada magicom ketika dipakai untuk masak atau magicom tersebut dipakai untuk masak itu membuat nasi tersebut menjadi gosong. Ya, nasinya sudah matang, seharusnya ya sudah matang, namun seharusnya itu suhunya turun, ternyata suhunya tidak turun sehingga menyebabkan nasinya gosong. Oke, sebelum kita lanjut silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi yang sudah menekan tombol subscribe. Ya, di dalam magicom itu ada 3 elemen ya. Yang satu itu untuk elemen memasak, ya, elemen memasak. Kemudian yang dua adalah elemen penghangat yang ada di pinggir sini satu, dan yang ada di bawah di atas ditutup satu, ya, elemen penghangat. Nah, di dalam sini ada elemen untuk memasak ya. Elemen tersebut dialiri listrik. Nah, ketika dipakai untuk masak atau untuk cooking ya, dipakai untuk masak, maka elemen tersebut berfungsi untuk atau memberikan suhu panas kepada panci sehingga memberikan suhu panas pada panci dan dipakai untuk proses memasak. Nah, ketika panci dimasukkan dalam otomatis ini, itu akan tertekan ke bawah. Nah, itu akan tertekan ke bawah dan posisi dari belakang itu seperti ini. Nah, dia tertekan ke bawah sehingga ketika dia sudah tertekan ke bawah dan saklar untuk cooking ini ya, kita tekan ke bawah, kita ke mode cooking, mode memasak. Nah, seperti ini, maka tuas yang ada di sini ya, itu ada tuas di tengah ya. Tuas itu akan terangkat sehingga saklar di sini, di saklar di hitam ini ya, ada tombol, dia akan menonjol keluar dan akan menyambungkan kabel yang menuju ke elemen ya, yang menuju ke elemen. Nah, ini tuasnya. Ketika diberi panci, dia akan tertekan ke bawah. Nah, diberi panci yang dikasih air dan beras, dia akan tertekan ke bawah, dan di dalam sini ada magnet yang saling menempel. Nah, dia akan posisinya akan menempel sehingga tombol di saklar hitam itu tadi akan muncul keluar seperti ini. Nah, seperti ini ya tombolnya. Ketika proses memasak itu tombolnya bentuknya seperti ini, keluar seperti ini.
Nah, ketika nanti sudah matang, harusnya tombolnya kembali ke dalam seperti ini. Nah, itulah proses masak. Nah, di sini adalah saklar yang fungsinya untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik yang menuju ke elemen untuk memasaknya, elemen yang menghasilkan suhu panas di dalam sini ya. Di dalam sini ada elemen yang menghasilkan suhu panas untuk dimanfaatkan memberikan panas kepada panci yang diisi beras dan air tadi, sehingga mencapai suhu tertentu dan membuat nasi tersebut matang. Nah, dalam suhu tertentu atau ketika nasi sudah matang, magnet yang ada di dalam sini ya, magnet yang ada di dalam sini itu akan saling terlepas sehingga tuas itu tadi akan menekan tombol yang ada di dalam saklar hitam ini. Ya, kalau magnetnya saling terlepas, nah itu maka akan menekan tombol tersebut. Nah, seperti apa bentuk magnet atau otomatis yang ada di dalam? Nah, seperti ini. Ini saya tunjukkan ya. Ini baru. Ini yang berkaki dua. Nah, ketika proses posisi dalam memasak, dia akan nempel seperti ini ya. Dia akan nempel seperti ini, dan ketika nanti sudah matang, dia akan otomatis terlepas seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan otomatis terlepas seperti ini. Nah, itu secara normal. Nah, namun ketika ini yang rusak, bisa saja nasi gosong disebabkan oleh itu tadi, otomatis itu tadi, yang seharusnya dalam suhu tertentu dia sudah terlepas, atau ketika nasi sudah matang dia harusnya saling terlepas, namun dia tidak mau terlepas, tetap menempel terus, tidak mau terlepas. Maka aliran listrik atau saklar yang harusnya memutus tadi tidak mau memutus aliran listrik ke elemen, sehingga elemen panas terus dan menyebabkan nasi yang sudah matang semakin terkena panas, dia akan gosong. Nah, ini ya, ini adalah otomatisnya. Nah, ketika ini proses memasak, dia akan menempel seperti itu. Kalau ini tidak mau terlepas, padahal suhunya sudah mencapai yang seharusnya dia terlepas, maka dia akan menyebabkan nasi tersebut gosong ya. Seharusnya kalau sudah matang seperti ini, dia akan terlepas dan menyebabkan tuas itu tadi menekan saklar yang ada, saklar hitam itu tadi ya. Kalau saklar hitam itu tertekan di dalam saklar tersebut, akan terputus kabel yang mengaliri aliran listrik ke elemen, dia akan terputus sehingga elemennya mati. Suhunya tuh suhu masak berganti dengan suhu penghangat yang ada di samping dan yang ada di tutup magicom tersebut. Nah, di dalam situ ya elemen untuk memasaknya. Kemudian yang kedua, kemungkinan bisa disebabkan oleh ini, saklar ini ya, saklar yang hitam ini ya. Ini bisa jadi saklar di dalam ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Ketika otomatis yang ini sudah dipastikan baik, ketika sudah mencapai suhu tertentu, magnetnya saling terlepas, bisa jadi kerusakan terjadi pada saklar yang hitam ini, yang seharusnya ketika nasi sudah matang, suhunya sudah mencapai suhu tertentu dan magnet yang ada di dalam sini ya sudah terlepas. Namun ternyata di saklar ini, di saklar yang hitam itu ya, di saklar yang hitam yang ini ya, saklar yang hitam ini bermasalah. Dia tidak mau memutus aliran listrik yang mengarah ke elemen pemasaknya, dia tidak mau memutus itu. Nah, itu bisa juga menyebabkan
nasi gosong. Kalau sudah dipastikan otomatis yang ada magnetnya tadi diganti kok masih seperti itu, coba diganti saklar yang hitam ini ya. Saklar yang hitam ini coba diganti, kemungkinan di sana akan sembuh penyakitnya akan sembuh. Nah, kemungkinan penyebab yang umum terjadi ya kedua itu, diantara kedua alat tersebut, dari otomatis yang ada magnetnya tadi dan juga saklar ini ya, saklar yang hitam itu tadi. Nah, keduanya ini sering dialami ya ketika nasi gosong. Yang pernah saya alami itu seringnya kedua itu untuk masalah yang menyebabkan nasi pada magicom tersebut gosong. Nah, seringnya terjadi itu. Kalau elemen jarang sekali, elemen untuk memasak itu menyebabkan nasi gosong itu jarang sekali. Ya, kalau ada ya berarti elemennya sudah rusak ya. Kalau elemennya sudah rusak ya itu magicomnya sudah nggak layak pakai lagi, karena elemen itu termasuk ya komponen yang lumayan mahal gitu. Jadi kalau elemen yang pemasak itu memang jarang sekali, saya jarang sekali menemukan elemen yang untuk memasak itu rusak. Paling yang sering ya itu kedua alat tersebut tadi yang ada magnetnya dan juga saklar itu, kemudian termostat yang ada di pinggir itu sering rusak, dan juga elemen-elemen penghangat itu sering terputus. Oke. Baiklah saudara pemirsa, demikian tadi sedikit video dari saya. Semoga bisa diambil manfaat dan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila Anda punya cara yang lebih baik atau lebih simpel dari ini, silakan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, kita saling berbagi ilmu agar bisa dipahami oleh teman-teman kita yang lain. Dan akhirnya sampai di sini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Baiklah saudara pemirsa, sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.